Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel KMS Media. Kali ini kita akan menderes contoh soal-soal CAT agama Islam dan sebagai evaluasi dari kinerja penyuluh. Ya, semoga bermanfaat dan mari kita simak bersama-sama. Silakan. Ujian TWK atau tes wawancara kebangsaan bertujuan menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam implementasi berbagai hal terkait kebangsaan seperti nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa negara. Untuk mempermudah ujian TWK, pelamar bisa berlatih berbagai soal yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Seperti 35 contoh soal berikut dikutip dari buku All New Test CPNS 2024-2025 karya Tim Garuda Eduka dan Tim Mitra Siswa. Berikut 35 contoh soal TWK 2024 beserta jawabannya. 1. Ancaman terhadap negara bisa bermacam-macam. Salah satunya invasi. Invasi dapat dilakukan oleh suatu negara kepada negara lain dengan tujuan tertentu, seperti tercermin pada pilihan A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. B. Indonesia membantu Lebanon untuk meredakan konflik. C. Singapura menguasai rakyat yang ada di dalam wilayahnya. D. Jepang memberikan bantuan kepada negara korban perang. Dan E. Negara penjajah mengatur negara jajahannya. Jawaban yang benar adalah A. Amerika Serikat menyerang dan menduduki wilayah Irak. Nomor 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pertama menghasilkan beberapa perubahan pada beberapa pasal batang tubuh UUD 45. Pasal yang diamandemen adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. B. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 22. C. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 23. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Soal keempat, semakin memudarnya solidaritas kepedulian dan kesetiakawanan sosial merupakan dampak negatif globalisasi yang dapat memecah NKRI jika tidak diantisipasi dengan menumbuhkan sikap A. Etnosentris, B. Apatis, C. Nasionalis, D. Egois, E. Individualis. Jawabannya adalah C. Nasionalis. Soal nomor 4. Globalisasi sebagai dampak dari kemajuan teknologi membawa ideologi liberal dan komunis. Ideologi liberal menawarkan berbagai kebebasan, bahkan tanpa batas. Ideologi komunis menyamaratakan hak kepemilikan hingga hak individu tidak diakui. Untuk menangkal pengaruh kedua ideologi tersebut, Indonesia harus A. Menutup diri dari pergaulan internasional. B. Menolak tegas modernisasi yang dibawa globalisasi. C. Berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia. D. Melarang ideologi liberal dan komunis masuk ke Indonesia. E. Mengikuti ideologi yang banyak dianut negara-negara di dunia. Jawabannya C. Berpegang teguh pada landasan ideal negara Indonesia. Soal kelima,
Kemajemukan sosial budaya dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh positif terhadap usaha untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk potensi. Aduh, ulah ribut baik. Ini lagi menolong sesama. A. Akulturasi budaya. B. Integrasi sosial. C. Sumber daya alam. D. Sumber daya manusia. E. Keberhasilan pembangunan. Jawabannya B. Integrasi sosial. Jika Anda menjadi soal ke-6, jika Anda menjadi anggota yang melanggar fakta integritas, maka ketika mendapat teguran, biasanya Anda A. memberi alasan yang dapat diterima. Mengapa saya melanggar fakta integritas? B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. C. Menemui anggota sebelum mendapat teguran. D. Menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. E. Pasrah akan nasib yang saya terima. Jawabannya B. Saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah meskipun menghadapi konsekuensi juga akan disalahkan oleh anggota yang lain. B. Jawabannya B. Nomor 7. Kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia dan membuat negara mengalami kerugian besar adalah A. Kasus korupsi izin pertambangan Kota Waringin Timur. B. Kasus BLBI. C. Kasus EKTP. D. Kasus proyek Hambalang. E. Kasus korupsi Soeharto. Jawabannya E. Kasus korupsi Soeharto. Nomor 8. Wawasan kebangsaan. Salah satu contoh bentuk integritas diri yang memberikan kontribusi secara langsung bagi negara adalah A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. B. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. C. Mematuhi fakta integritas yang sudah ditandatangani di tempat kerja. D. Melaporkan seseorang yang dicurigai melakukan korupsi kepada KPK. E. Masuk kerja sesuai jam yang ditentukan. Jawaban A. Membayar pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya. Saya sering memberikan, nomor 9, saya sering memberikan nasihat kepada bawahan agar tidak melakukan kecurangan dalam pekerjaan. Maka sikap saya selanjutnya adalah A. Saya juga tidak boleh melakukan kecurangan tersebut. B. Lebih baik saya tidak melakukan kecurangan agar nama baik saya tidak tercemar. C. Tidak apa melakukan kecurangan karena jabatan saya lebih tinggi. D. Sesekali saya melakukan kecurangan. E. Berhenti memberikan nasihat agar tidak terkekang dengan perkataan sendiri. Jawaban A. Saya juga tidak boleh melakukan kecurangan tersebut. Nomor 10. Sumpah Pemuda merupakan titik balik pemuda Indonesia untuk bersatu demi mewujudkan Indonesia merdeka. Tokoh yang membacakan Sumpah Pemuda adalah A. Amir Syarifuddin. B. Mohyamin. C. Sugondo Joyo Puspito. D. Joko Marsaid. E. Rohjani. Jawabannya C. Sugondo Joyo Puspito. Soal nomor 11. Soal nomor 11. Pada periode awal kemerdekaan Indonesia sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk, segala kekuasaan lembaga-lembaga tersebut dijalankan oleh A. Presiden dan Menteri. B. Presiden dan Wakil Presiden. C. Presiden, Menteri, dan BPK. D. Presiden dan Sekretaris Negara. E. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Jawabannya E. Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Soal nomor 12. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang anti terhadap segala bentuk penjajahan. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. A. Alinea pertama. B. Alinea kedua. C. Alinea ketiga. D. Alinea keempat. E. Alinea pertama hingga keempat. Jawabannya A. Alinea pertama. Soal ke-13. Berdasarkan pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara menjadi tugas dari A. Tiap warga negara. B. TNI, AD, AL, dan AU. C. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama.
dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Seluruh rakyat yang tinggal di Indonesia. E. Seluruh warga di dunia sebagai bentuk dari rasa kesetiakawanan internasional. Jawabannya adalah C. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Soal 14. Berikut ini yang merupakan contoh peran serta positif warga negara dalam kegiatan pemerintah adalah A. Menunjukkan kekayaan. B. Membayar pajak tepat pada waktunya. C. Membangun hotel-hotel berbintang. D. Bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan. E. Memberikan bantuan kepada para korban bencana alam. Jawabannya B. Membayar pajak tepat pada waktunya. Soal ke-15. Peradilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri atas kecuali A. Pengadilan militer. B. Pengadilan militer menengah. C. Pengadilan militer tinggi. D. Pengadilan militer utama. E. Pengadilan militer pertempuran. Jawaban B. Pengadilan militer menengah. Soal 16. Kitab Bratayuda digubah oleh Empu Sedah, namun dia tidak dapat meneruskannya. Penyebab Empu Sedah tidak dapat meneruskan gubahan kitab Bratayuda adalah A. Jatuhnya kerajaan Kediri. B. Perebutan kekuasaan antara Jenggala dan Kediri. E. Empu Sedah meninggal dunia. D. Pergantian raja. E. Munculnya para pujangga baru. Jawabannya C. Empu Sedah meninggal dunia. Produk buatan luar negeri lebih digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut sangat ironis. Ini berarti industri dalam negeri harus melakukan koreksi diri agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar. Perlu dilakukan peningkatan kualitas produk. Adapun caranya adalah A. Dengan meniru. B. Pelatihan. C. Penelitian. D. Pengimitasian. E. Penduplikasian. Jawabannya adalah C. Penelitian. Soal 18. Pada era modernisasi seperti sekarang ini, informasi menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain dengan cepat. Salah satu dampak negatif persebaran informasi tersebut adalah A. Munculnya konsumerisme. B. Menghambat budaya lokal. C. Meningkatnya daya beli masyarakat. D. Menurunkan produktivitas masyarakat. E. Meningkatkan produktivitas masyarakat. Jawabannya adalah A. Munculnya konsumerisme. Soal 19. Semangat nasionalisme tampak pada lambang Garuda Pancasila berupa A. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika. B. Pohon beringin pada perisai burung Garuda. C. Rantai pada perisai burung Garuda. D. Bintang pada perisai burung Garuda. E. Padi dan kapas pada perisai burung Garuda. Jawabannya adalah B. Pohon beringin pada perisai burung Garuda. Soal ke-20. Budaya gotong royong masih melekat di lingkungan pedesaan. Contohnya, jika ada tetangga yang terkena musibah, masyarakat segera datang membantu. Berbeda dengan kehidupan di perkotaan, meskipun bertetangga, antar rumah yang satu dan lainnya tidak saling bertegur sapa. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Fenomena tersebut merupakan pengaruh modernisasi pada aspek A. Politik. B. Sosial. C. Hukum. D. Ekonomi. E. Pertahanan. Jawabannya adalah B. Sosial. Soal ke-21. Gratifikasi dapat dianggap menjadi suap apabila A. Memiliki nilai yang besar. B. Di luar dari kewajaran sebuah pemberian. C. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. D. Diberikan oleh orang yang memiliki kepentingan. E. Terdapat motif tertentu dari hadiah yang diberikannya. Jawabannya adalah C. Berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Soal ke-22. Filsuf terkemuka Helm Seifert menyebut integritas diri sebagai kesatuan yang mencakup 4 nilai,
yaitu A. Jujur, benar, teguh, dan konsisten. B. Kesatuan, persamaan, keadilan, dan demokratis. C. Kecerdasan mental, spiritual, dan emosi. D. Jiwa raga, lahir dan batin. E. Fisik, mental, sosial, dan spiritual. Jawabannya adalah E. Fisik, mental, sosial, dan spiritual. Soal ke-23. Lambang diyakini sebagai salah satu pendorong keberhasilan suatu cita-cita. Padi dan kapas pada burung Garuda melambangkan A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soal 25. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Pernyataan tersebut merupakan pendapat dari A. Machiavelli, B. C.F. Strong, C. R. Cronenberg, D. Abu Daud Busroh, E. Immanuel Kant. Jawabannya B. C.F. Strong. Soal 25. Pelaksanaan otonomi daerah menganut asas A. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan desentralisasi. B. Sentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. C. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. D. Tugas pembantuan, dekonsentrasi, dan sentralisasi. E. Sentralisasi, dekonsentrasi, dan partisipasi. Jawabannya adalah C. Desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Soal ke-26. Penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut A. Sentralisasi, dekonsentrasi, pelimpahan wewenang, tugas pembantuan, dan E. Desentralisasi. Jawaban desentralisasi. Ya, soal 27. Soal 27. Hugo de Groot mengemukakan bahwa hukum adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, B. Peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia, C. Peraturan yang bersifat memaksa, D. Peraturan yang ditentukan oleh penguasa, E. Peraturan yang dibuat oleh badan atau lembaga yang berwenang. Jawabannya adalah A. Peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan. Soal 28. Pada teks proklamasi paragraf kedua, Mohatta mengusulkan mengenai A. Penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia, B. Pengalihan kekuasaan, C. Tempat pelaksanaan proklamasi, D. Perumusan teks proklamasi, E. Waktu pembacaan teks proklamasi. Jawaban A. Penandatanganan naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Soal ke-29. PPKI melaksanakan sidang 1 pada 18 Agustus tahun 1945 dan dihadiri 27 orang yang dipimpin Soekarno dan Hatta. Hasil keputusan sidang tersebut adalah A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, B. Menetapkan 12 kementerian sebagai pembantu presiden, C. Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, D. Pembentukan tentara kebangsaan, E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia. Jawaban A. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya, itulah beberapa contoh soal wawasan kebangsaan ya sebagai bahan baca-baca kita ya supaya tidak blank ya, spesial untuk kita semua para penyuluh
Agama Islam Kabupaten Majalengka. Semoga indah pada waktunya. Amin. Demikian, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.